Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kanda dan Bunda ya. Saya Ali Rumi. Saya ingin mengulik sedikit buku yang sedang saya pegang. Saya ingin membahas terkait satu subtema ya, ataupun tema besar di NDP Tafsiran Kanda Padun ini, terutama di bab pertamanya ya. Mungkin di video sebelumnya saya telah merefleksikan sedikit ya terkait ketebalan buku ini ya, kata pengantarnya ya, atau tema-tema pembaharuan di dalamnya ya. Nah, kata pengantar dari penulis juga di sini ya. Kita itu kata dia menafsir atau merekonstruksi teks itu kemungkinan ada dua hal kata dia ya. Pertama, kita memunculkan makna baru ya. Yang kedua, kita menambahkan teks atau teks tambahan ya dari sebuah teks aslinya lah ya. Misalnya NDP kan teks aslinya ada, misalnya Cak Nur bikin nilai-nilai universal, kemudian kita menafsirkannya, ada sub-sub tema yang kita tambahkan ya. Mungkin begitu kata Kanda Padun di sini ya. Oke, kalau berkaitan tentang di bab pertama ini ya, di buku ini ada penambahan tema baru ya, tema baru, bahkan ada makna baru juga. Nah, di teks bab 1 ini ya, di bab 1 ini dia sekitaran 77 halaman ya, 77 halaman. Di sini ada berapa tema kecil ya di sini, subtema ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 tema ya, tema tambahan, tema-tema kecil tambahan oleh Kanda Padun. Tema pertama menjelaskan tentang ya, yakinkah kepercayaan layak dipertahankan. Nah, yang kedua ada menyadari keraguan. Yang ketiga itu terkait keharusan metode dalam berkepercayaan, intuisi, skeptis, dan eksistensi keyakinan. Yang keempat ada rasionalitas dan intuitif yang berbentuk. Kan ini tema-tema yang asik sekali sebenarnya kalau dalam pendekatan filsafat dibahas. Yang kelima ada rasionalitas, kepercayaan, dan kebenaran. Kemudian yang keenam ada pluralitas berwajah satu kebenaran. Ketujuh ada kausalitas tunggal dan beragam dengan fitrah manusia. Yang keempat, yang kedelapan ada makrifat, kenabian, dan pandangan dunia ilahiyah, Rasul Muhammad, wahyu, dan makhluk. Nah, sebagaimana di teks Cak Nur kan, di teks Cak Nur kan memang di bab pertama ada nilai-nilai universalnya ya. Seperti halnya apa, dia tutup Cak Nur terkait tentang kenabian ya, kata kuncinya. Dari awal dia letakkan kepercayaan, keberagaman kepercayaan ya, politeisme itu sendiri ya yang banyak. Kemudian dia tutup ada poin-poin syahadat ya, persaksian ini sendiri. Nah, kita langsung masuk aja ya di bab pertamanya ini. Yakinkah kepercayaan layak dulu. Nah, itu yakinkah kepercayaan layak dipertahankan. Nah, di sini sebagaimana fenomena yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia ya, ataupun secara global. Ini melihat bagaimana orang ya mengklaim kebenaran itu ya, mengklaim kebenaran itu hampir menjadi suatu hal yang tidak bisa dibantahkan lagi ya. Di Indonesia saja kita melihat apa, orang berbeda mazhab, orang berbeda kepercayaan itu biasanya sudah dikatakan apa ya, misal berbeda mazhab lah, itu biasanya dikatakan apa, kafir ya, sesat, dan tuduhan-tuduhan yang sentimen ya. Di sini dia jelaskan apa, tuduhan-tuduhan yang diangkat ya. Misalnya ada apa, saya benar dan saya salah ya,
kau munafik, kau fasik ya, kami benar, kamu salah ya. Di sini ya, di poin ini, kepercayaan yang mana ya yang layak dipertahankan itu sendiri ya. Ini dia ingin melihat ya, ingin melihat bagaimana mengafirmasi kepercayaan yang benar itu sendiri ya. Nah, sebagaimana di teks Syekh Nur juga ya, secara psikologis dijelaskan di sini ya. Secara psikologis ya, orang tidak bisa menolak ya, tidak bisa menolak satu kegelisahan pada dirinya ya, yang menghantam pada dirinya. Nah, maka ya, kepercayaan itu tidak mungkin ditolak pada sisi manusia. Walaupun orang gelisah ya, orang gelisah ini kan dia pasti mencari satu kemutlakan atau kebenaran yang pasti ya. Dia ingin ada cenderung ya, kecenderungan ingin mencari pada hal-hal yang benar, yang pasti ya. Nah, dijelaskan di sini ya, kepercayaan itu kenapa mesti diperbincangkan ya. Pertama, kepercayaan itu dia hal yang fundamental bagi diri manusia ya. Jelaskan di sini ada 2 poin ya. Kepercayaan itu adalah hal yang alamiah bagi diri manusia. Maksudnya ya, hal alamiah ini maksudnya seperti halnya begini. Atau di teksnya Syekh Nur kan mengatakan inherent ya. Ketika kita ingin menolak kepercayaan, secara tidak langsung kita juga memiliki satu kepercayaan. Kenapa kita bisa menolak kepercayaan yang kita tidak percayai? Nah, inilah menarik pada teori-teorinya yang disampaikan ya. Dia memang kalau pendekatan filsafat pasti kita menggunakan teori-teori rasional ya. Teori-teori rasional seperti halnya apa? Kerangka berpikir ya, ataupun kerangka rasional kita. Dengan pendekatan filsafat ada metodologis kausalitas ya, sebab akibat, kemudian ada non kontradiksi, ataupun ada prinsip identitas dan matematis. Poin yang kedua ya, secara logis dan ilmiah kita mendapatkan kepercayaan yang berisi kepalsuan. Nah, di poin kedua ini ya, antara kepercayaan dan kepalsuan di realitas secara kepribadian diri kita juga itu pasti merasakan ada satu kepalsuan. Mungkin dari diri teman-teman itu pernah mempertanyakan, apakah agama saya ini yang saya yakini ini sudah benar? Apakah atau dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah saya setelah tamat kuliah ya, selesai kuliah di jurusan hukum, di jurusan pendidikan, di jurusan administrasi publik, di jurusan ekonomi, bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan yang saya tempuh pada saat kuliah? Itu kan suatu saat akan muncul pada diri kita. Kalau kita saat kuliah ya, pasti akan muncul, karena kita akan dihadapi realitas yang penuh dengan kepalsuan ya. Nah, lantas apa cara yang paling jitu untuk mengidentifikasi antara mana kebenaran dan kepalsuan, mana kepercayaan yang benar, mana kepercayaan yang palsu? Nah, hal yang paling jitu ya, menurut perspektifku ini, hal yang paling jitu untuk mengidentifikasi kebenaran dan kepalsuan itu, salah satunya kata dia, bagaimana apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita tindakan itu mengalami dualitas, berbeda. Nah, apabila yang kita pikirkan dan yang kita tindakan itu dia berbeda, maka itulah disebut dengan kepalsuan. Mudah sekali ya mengidentifikasi kepalsuan itu. Atau secara kehidupan sosial kita lah ya. Kehidupan sosial kita kan biasa punya teman lah ya, punya teman yang disebut dengan apa? Teman munafik ya. Di belakang kita dia ngomong B, di depan kita dia ngomong A. Nah, ini disebut dengan apa? Teman palsu ya. Atau disebut dengan apa? Kekasih palsu ya, atau pacar palsu ya.
Nah, kekasih palsu apa? Di pikiran kita menghayalkan ini, namun secara realitas kita bahkan tidak mempunyai satu kekasih pun. Nah, sedih. Nah, itu makanya apa? Disebut dengan apa? Kepercayaan yang dibaluti oleh kepalsuan. Antara mengukurnya secara sederhana antara pikiran kita dengan apa yang kita tindaki itu mengalami dualitas. Seperti halnya kalau anak-anak HMI lah ya, orang azan dia masih merokok dan ngopi, padahal secara konsep keagamaan lah ya, kalau orang azan ya harus cepat kita sholat, kita melaksanakan sholat, tapi enggak, kita langsung masih santai-santai merokok ya, begitulah ya anak HMI. Nah, kalau kita menelisik secara definisi ya, sebenarnya di forum-forum LK1 itu udah lumayan memberikan satu pemahaman ya secara mendasar ya. Percaya itu apa ya, keyakinan itu apa. Nah, namun di TCNDP Janur, karena kepercayaan ini dia diartikan sebuah proses ya. Walaupun kepercayaan kalau kita searching lah, kepercayaan itu kan biasanya diartikan sebagai apa? Mengakui ya, mengakui keberadaan, mengakui adanya sesuatu ya. Mengakui ini kan pasti dia memiliki dua neraca, mengakui secara empiris atau mengakui secara rasional. Nah, kalau kita melakukan pendekatan filsafat kan begini ya. Kalau kita mengklaim sesuatu itu ada karena kita bisa lihat, berarti itu pendekatannya empiris. Kita percaya sesuatu itu ada karena bisa kita indrai. Nah, lantas bagaimana hal-hal yang tidak bisa kita indrai? Otomatis tidak bisa kita percayai. Makanya kalau kita ambil secara realis ya, secara disposisionalnya ya, kita mengakui secara lahir dan mengakui juga secara batin ya. Nah itu karena Cak Nur meletakkan teks NDP kepercayaan itu ya berkaitan dengan hal yang diproseskan ya. Percaya itu kan sesuatu yang diproseskan karena untuk menemukan satu kebenaran ya. Karena kita bahas per poinnya di sini ya, kita cuma bahas di subtema awal aja, belum di tema-tema yang selanjutnya ya. Karena kepercayaan itu adalah sebuah diproseskan untuk mencari atau untuk mencapai sebuah kebenaran yang disebut kebenaran yang mutlak ataupun al-haq itu sendiri ya, atau disebut dengan apa? Keyakinan. Maka mau tidak mau perjalanan manusia menempuh ruang-ruang kepercayaan itu sendiri, dia harus memiliki satu kemandirian. Pertama, kemandirian berpikir, kemudian pencarian hal-hal empirisnya dia. Maka mau tidak mau ya, mau tidak mau teman-teman ataupun kader-kader HMI harus memang benar-benar mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya, mau dari segi empiris atau dari segi rasionalitas ya. Makanya juga teman-teman HMI juga jangan malas-malas membaca, jangan dijadikan kumis seret sebagai tempat tongkrongan-tongkrongan yang tidak ada produktivitasnya ya. Mungkin sekian dulu ya dari pembahasan saya di sini ya. Bahwasanya ada poin-poin penting ya, bagaimana kita menyeleksi antara kepercayaan yang benar dan kepercayaan yang palsu. Nah, salah satunya yaitu mengidentifikasi antara apa yang kita pikirkan dan apa yang kita tindakan ya. Banyak ini ya, di buku ini banyak referensinya, lumayan lah ya. 421 halaman ya teman. Ya, mungkin sekian dari saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.